Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar untuk pertemuan ke-12 dalam materi manusia, nilai moral dan hukum. Sebelumnya saya ingin menyapa pada ibu-ibu semua, bagaimana keadaannya, apakah sehat selalu. Ya, kita berharap semoga kita selalu dilindungi Allah SWT dan diberi kesehatan dalam beraktivitas. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terlupa pula kita selalu bersyukur, karena kalau kita semakin bersyukur, kita semakin diberi keberkahan, kita semakin diberi rahmat oleh Allah, dan apa yang kita kerjakan dipermudah jalannya oleh Allah SWT. Oke, hari ini saya sengaja memberikan materi dengan PowerPoint karena memang ini materi adalah materi yang benar-benar harus kita gali, harus kita dalami, karena ini bercerita tentang intinya dalam mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Karena materi kita adalah manusia, nilai, moral, dan hukum. Karena di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari hukum, ya, tidak terlepas dari aturan, tidak terlepas dari norma-norma yang ada, baik di dalam lingkungan negari kita, ya, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan pemerintahan yang berlaku se-Indonesia. Dan itu harus kita ikuti dan harus kita patuhi, karena hukum dibuat untuk menertibkan masyarakat dan hukum digunakan untuk memberikan efek jera bagi individu atau masyarakat yang melenceng dan yang keluar dari norma yang ada. Oke, kita lanjut. Yang harus kita bahas di sini adalah hakikat, fungsi, dan perwujudan nilai moral dan hukum. Ya. Hakikat nilai, kita harus tahu dulu apa hakikat dari sebuah nilai. Nilai itu masuk dalam kawasan etika dan estetika. Maksudnya adalah di dalam kita memberikan sebuah penilaian, itu tidak terlepas dari lingkungan atau koridor etika, yaitu moral kita, dan estetika, keindahan. Nah, jadi nilai itu bagian dari etika dan estetika. Kalau bagian dari etika estetika, berarti komponen dalam nilai itu harus sesuai dengan aturan dan makna dari etika dan estetika itu sendiri. Kemudian ada 3 jenis makna etika, ini menurut Barthes. Etika itu adalah nilai atau norma yang menjadi pegangan individu atau masyarakat dalam mengatur tingkah laku atau sikap. Memang etika sudah kita kenal semuanya, dan malahan sering kita dengar bahwa orang yang beretika, ya, atau orang yang tidak beretika itu pernah dan bahkan sering kita dengar
istilah itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana etika itu adalah norma, ya, norma atau nilai yang mengatur tingkah laku atau sikap dari individu atau masyarakat. Nah, itu etika. Karena kita tadi hakikat nilai itu adalah komposisinya adalah etika tadi, etika dan estetika. Nah, makanya etika itu tidak lepas dari nilai. Kemudian etika ada juga dengan istilah kode etik, yaitu kumpulan azas atau nilai moral. Nah, kemudian ada etika, itulah ilmu tentang baik dan buruk. Nah, ini berkaitan dengan filsafat moral. Kemudian nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harga, angka, kadar, mutu, kualitas, sifat yang penting, dan keadaan yang bermanfaat. Nah, itu nilai. Kalau nilai, contohnya saja hari ini atau hari ini Ibu memenuhi nilai mata kuliah ilmu sosial budaya dasar. Di dalam memenuhi nilai ilmu sosial budaya dasar ada aturan-aturannya yang harus diikuti oleh semua mahasiswa. Yang pertama ada tentang absensi, ada nilainya ya, ada skornya, ada angkanya, ada mutunya, ada kadarnya. Kemudian nilai tugas juga ada mutu atau angkanya, nilai UTS dan nilai UAS. Jadi secara tidak langsung Ibu sudah menjalankan dan menerapkan sebuah nilai, dalam arti kata nilai untuk memenuhi mata kuliah. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, sesuatu dianggap bernilai ada sebabnya. Nah, yang pertama adalah menyenangkan. Nah, suatu hal yang menyenangkan baik untuk kita sendiri maupun untuk orang lain itu dianggap bernilai. Nah, jadi jangan sampai saya senang, Anda tidak senang. Nah, kan ada seperti itu. Atau sebaliknya, saya tidak senang, Anda senang. Nah, berarti itu menari-nari di atas kesedihan orang. Nah, itu tidak boleh. Karena hal-hal yang bernilai itu adalah hal-hal yang menyenangkan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian kita lanjut, berguna atau useful. Hal yang bernilai itu adalah hal yang berguna dan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jangan sampai melakukan suatu hal yang konyol, yang membuat orang risih, yang membuat orang tidak nyaman. Jadilah orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Itu dianggap bernilai. Kemudian kita lanjut, memuaskan atau satisfying, memuaskan. Nah, karena ketika Ibu nanti sudah berada di tahap akhir perkuliahan, ada di dalam ijazahnya itu yudisium. Nah, yudisium itu dianggap bernilai ya apabila memuaskan. Contoh, ada kadar yudisium itu atau rank yudisium itu memuaskan, sangat memuaskan dengan pujian. Nah, jadi hal-hal yang memuaskan, hal-hal yang membuat kita senang,
hal-hal yang buat kita berguna itu memiliki nilai. Nilainya itu dapat berupa angka-angka, dapat berupa mutu. Nah, kalau kita kaitkan dengan ijazah kita nantinya dapat diungkapkan melalui yudisium. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut kepada menguntungkan. Hal-hal yang dianggap bernilai itu adalah hal yang menguntungkan, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Menguntungkan untuk kita, menguntungkan untuk orang lain. Ya. Jadi kita saling. Nah, atau mungkin menguntungkan untuk diri kita sendiri. Mungkin dalam aspek khusus ya. Untuk tujuan hidup kita, menguntungkan untuk diri sendiri. Kemudian kita lanjut menarik. Nah, tentu hal-hal yang dianggap bernilai itu adalah menarik. Contohnya saja kita lihat lukisan-lukisan pameran yang ada yang di sebuah kegiatan pameran lukisan. Mungkin di dalam lukisannya itu menggunakan aliran naturalisme, representatif mungkin, atau menggunakan aliran impresionisme, atau menggunakan aliran abstrak dan sebagainya. Tapi orang melihatnya menarik bagi yang paham dengan lukisannya. Kadang kita melihat lukisan itu hanya berupa coretan atau padu-padanan warna, tapi memiliki makna, bersifat aliran abstrak. Nah, menarik bagi orang tertentu yang memahami lukisan atau karya tersebut. Nah, itu dianggap bernilai. Jadi penilaian kita ini relatif ya. Belum tentu yang kita nilai itu sama dengan yang dinilai orang lain. Belum tentu yang kita senangi, belum tentu yang kita puaskan, dan belum tentu yang kita untungkan itu belum tentu sama dengan orang lain. Nah, jadi nilai itu sifatnya relatif, dan tentu kita mengarah kepada hal-hal yang positif. Kemudian terakhir keyakinan, belief. Jadi sesuatu yang agak bernilai itu adalah keyakinan kita sendiri, ya, keteguhan hati kita dalam menjalankan suatu hal yang tentunya nanti kita capai sesuai dengan visi misi kita masing-masing individu, dan itu dianggap bernilai. Meskipun contohnya kita berjuang ingin mencapai sesuatu hal, tetapi selalu gagal, jatuh bangun lagi. Tapi kalau keyakinan kita ada dalam menjalankan hal tersebut, itu pasti akan bernilai dan ada memiliki nilai di dalam diri kita, dan ada nilainya juga bagi Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Jadi berkat keyakinan tadi kita dapat menjalankan dengan enjoy, dengan rasa penuh percaya diri dan dengan penuh tanggung jawab. Kita yakin tidak ada yang tidak mungkin. Orang bisa, kita juga harus bisa. Orang mampu, kita juga harus mampu. Jadi tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata menyerah. Karena sesuatu hal kalau kita coba untuk menggalinya, untuk melakukannya, itu pasti ada nilainya, ya. Pasti setidaknya untuk pengalaman diri kita bahwa kita pernah melakukan. Nah, itu ya. Jadi ada 6 yang alasan yang dianggap sesuatu itu bernilai. Kemudian tentunya nilai adalah sesuatu yang diharapkan.
Ya, nilai adalah sesuatu yang diharapkan. Jadi nilai itu beranjak dari realita, beranjak dari idealis, dan beranjak dari dukungan. Nah, kemudian dengan ketiga hal tersebut, realitas, normatis, idealis, dan motivator, itu akan melahirkan nilai-nilai yang berpatokan kepada unsur keadilan, unsur keindahan, kemanusiaan, kesejahteraan, keselamatan, keanggunan, kebersihan, kerapian, kearifan, dan kebijakan. Nah, jadi hal yang kita harapkan, baik berdasarkan realita, baik berdasarkan pemikiran idealis kita, baik berdasarkan semangat yang lahir dari diri kita sendiri, yang tentunya nanti akan bermuara kepada unsur nilai yang memiliki keadilan, keindahan, dan sampai kebijakan tadi. Nah, itu ya. Kemudian ada nilai menurut Notonegoro, dan nilai material, ya, ada nilai vital, dan ada nilai kerohanian. Nah, sekarang kita fokus ke nilai kerohanian. Kalau berbicara tentang kerohanian, kepercayaan ya, kepercayaan diri, kepercayaan kita dalam beragama, itu tidak lepas dari unsur kebenaran. Ya. Agama memberikan kita pedoman hidup ke jalan yang benar. Tentunya kebenaran itu harus bersifat rasional dan akal budi. Memiliki realita ya yang masuk akal, dan memiliki pikiran serta budi pekerti kita. Itu kebenaran. Kemudian nilai kerohanian itu adalah estetika, yaitu berkaitan dengan rasa. Ya. Kemudian moral, berkaitan dengan nurani. Ya. Ketika kita melihat orang yang kelaparan, ketika kita melihat orang yang tidak punya rumah tempat tinggal, ketika kita melihat anak kecil yang dibawa oleh ibunya untuk mengamen atau mencari sesuap nasi, anaknya masih kecil, bayi, dibawa hilir mudik untuk mendapatkan nafkah. Nah, kita tersentak hati kita untuk mau menolong. Nah, itu berkaitan dengan nurani kita, hati nurani kita, hati kecil kita, dan itu tidak bisa dibuat-buat. Ya, itulah ada dalam diri kita ketika kita merasa iba, ketika kita merasa ingin membantu, dan itu adalah nurani kita. Kemudian kita terapkan, kita bantu dia, kita beri dia uang, kita beri dia makan. Dan itu moral dari orang yang memberi dia makan, memberi dia uang, itulah moral yang baik dan bisa dan harus kita tiru. Nah, moral yang baik, nah berarti dia berkaitan dengan nurani. Kemudian nilai religius itu bersifat keyakinan, benar ya. Memang kerohanian itu berkaitan dengan keyakinan individu. Kemudian kita lihat ketika kita menilai sebuah atau sesuatu hal, itu ada bersifat objektif dan subjektif. Nah, apa itu nilai yang objektif? Nah, pandangan
idealis yang menyatakan nilai itu objektif, itu melekat pada setiap sesuatu. Jadi kita menilai secara objektif itu menilai secara idealis kita, pemikiran kita, ya. Nah, itu yang objektif, yang diarahkan oleh bidang ilmu masing-masing. Kemudian subjektif itu pandangan kita, nilai menarik perhatian subjek atau subjek itu memberikan nilai pada objek. Jadi maksudnya di sini nilai subjektif itu pandangan yang menyatakan nilai itu subjek itu melekat pada setiap sesuatu dengan diiringi oleh rasa, ya. Dengan diiringi oleh rasa, dengan diiringi oleh keinginan dari batin kita, bukan dari pikiran. Nah, itu beda, ya. Makanya ada penilaian itu yang objektif dan penilaian itu yang subjektif. Kemudian oke. Kita lanjut kepada materi berikutnya. Nilai antara kualitas primer dan kualitas sekunder. Segala sesuatu di alam semesta ini memiliki kualitas yang menentukan eksistensinya. Maksudnya adalah suatu hal yang ada di alam semesta ini, jika memiliki kualitas yang baik, jika memiliki nilai yang baik, kualitas itu kan bagian dari nilai. Di sanalah kita menentukan eksistensinya atau keberadaannya. Ketika orang berbuat, ketika orang memberikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi orang lain, dan ini merupakan identitas dirinya yang benar-benar memiliki moral yang baik, di sana orang akan menyukainya. Banyak orang yang suka berteman dengannya, banyak orang yang suka bergaul dengannya. Dan baru-baru ini kita sudah melakukan pemilihan umum, ya, pemilihan gubernur dan bupati. Nah, kita akan melihat kualitas dari paslon itu, kualitas dari pribadinya dulu. Gitu tentu penilaian kita dari masing-masingnya tentu berbeda-beda. Nah, ketika orang melihat paslon itu sebelum pemilu atau jauh dari pemilu, jauh dari hari H-nya pemilihan, dia sudah duluan mengabdi kepada masyarakat, turun ke lapangan, dan itu akan orang menyukainya. Dan ketika pemilihan, tentu orang tersebut atau paslon itu yang akan, calon itu yang akan dipilih oleh rakyat, bukan orang yang pas mendekati pemilu kemudian berbuat baik. Nah, berbuat baik kemudian mati-matian untuk meningkatkan integritas dirinya untuk orang lain, dan itu mungkin penilaian relatif, ya. Ada yang suka, ada yang tidak suka, dan itu akan menentukan eksistensinya sebagai seorang yang akan memimpin negeri ini. Nah, itu contoh, ya. Mungkin ibu-ibu semua sudah memilih untuk bupati, karena kebanyakan mahasiswa kita ini di Kabupaten Padang Pariaman. Nah, siapa ayo Bu yang dipilih kemarin? Apakah paslon 1, 2, atau 3? Ya, tentu pilihannya jatuh kepada penilaian ibu masing-masing layak untuk memimpin
orang yang memimpin negeri ini tergantung kepada pilihan dari rakyatnya sendiri, bukan dari hasil sogokan, bukan dari hasil jilbab yang dibagikan, bukan hasil dari sajadah yang dibagikan, ya, bukan dari uang yang diterima, tetapi dari bukti nyata pengabdiannya terhadap masyarakat. Nah, itu ya nilai tadi. Kemudian kualitas primer itu bagian dari eksistensi objek, sifat dan ciri dasar objek. Objek tidak ada tanpa kualitas primer ini. Ya, objek itu maksudnya adalah individu yang memiliki kualitas, dan dari sanalah eksistensinya muncul. Kemudian kualitas sekunder bagian dari eksistensi objek tapi dipengaruhi oleh interpretasi subjek dan relatif. Ya, kualitas sekunder. Nah, maksudnya di sini kalau kualitas primer itu dari kualitas pribadi seseorang. Contohnya adalah riwayat pengalaman hidupnya, kemudian integritas dirinya terhadap suatu pekerjaan, prestasinya yang pernah dia ukir, itu kualitas primer. Nah, yang nantinya dari prestasi-prestasi yang banyak diukir dan dia yang dibanggakan, maka kualitas seseorang itu memiliki eksistensi yang baik di lingkungannya. Kalau kualitas sekunder tidak. Kalau kualitas sekunder itu adalah dukungan dari orang lain, bukan dari kualitas pribadinya. Yang menentukan eksistensinya itu tadi adalah interpretasi orang lain, ya, yang melakukan penilaian yang relatif, ya, karena tidak semua orang yang penilaiannya sama, berbeda-beda, relatif tadi. Jadi mereka eksis terhadap seseorang tersebut karena dipengaruhi oleh penilaian orang lain, bukan dari prestasi yang dia ukir. Nah, itu dia secara umum. Jadi nilai itu adalah milik semua objek dan tidak memiliki eksistensi yang real, karena nilai merupakan sifat dan kualitas. Sebelum termanifestasikan, nilai hanyalah kemungkinan belaka. Iya, benar. Kita boleh menilai seseorang itu kita menilai seseorang itu tidak boleh hanya dari kulitnya saja, hanya dari covernya saja, tetapi nilailah orang itu dari kualitas pribadi seseorang, kualitas dari objek itu sendiri. Nah, bukan dari cover dan mengabaikan prosesnya, jangan. Yang nilai itu akan muncul dari kualitas objek tersebut. Sekarang kita lihat moralitas, ya. Moral itu ada akhlak, kesusilaan, tata tertib, nurani dan batin, etos atau etika. Nah, jadi moral adalah bagian dari nilai. Etika juga tadi bagian dari nilai. Nah, kenapa moral bagian dari nilai? Ya, karena moral itu memiliki perilaku baik dan buruk. Baik dan buruk seseorang itu adalah hasil dari nilai penilaian dari orang lain. Nah, maka ada yang namanya moral tadi, perilaku. 3 jenis nilai dalam filsafat nilai itu adalah nilai logika, nilai etika, dan nilai estetika. Nilai logika itu berkaitan tentang benar dan salah. Kalau nilai etika berkaitan tentang baik dan buruk. Dan nilai estetika berkaitan tentang keindahan dan kejelekan. Nah, itu filsafat nilai. Kemudian norma sebagai perwujudan nilai. Nah, ini ada bagan
norma manifestasi nilai agar berfungsi praktis. Nah, contoh kita lihat di sini nilai bersifat abstrak. Kemudian turunannya nilai yang bersifat abstrak itu ada norma yang mengatur. Contohnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Ini adalah wujud real dari norma. Jadi aturan yang harus dijalankan ketika orang melihat buanglah sampah pada tempatnya. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah perwujudan dari nilai kebersihan. Nah, jadi norma yang diatur itu sebagai perwujudan dari sebuah nilai. Kalau kita menyuruh orang untuk bersih, buanglah sampah dari kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya, atau misalnya rapikan sepatu sebelum masuk, misalnya ya. Nah, itu adalah nilai kebersihan yang diwujudkan dari sana, atau nilai kerapian yang diwujudkan dari norma yang diatur tadi. Kemudian norma dan sanksi. Tentunya norma itu ada sanksi. Norma itu adalah panduan atau tolak ukur atau pedoman dalam bertingkah laku pada masyarakat. Sedangkan sanksi adalah keadaan yang dikenakan pada pelanggar norma, baik fisik maupun psikis. Jadi ketika orang melanggar norma yang ada, tentu ada risiko yang dia tanggung atau sanksi yang harus dilakukan, baik bersifat fisik maupun psikis. Nah, di dalam masyarakat ada beberapa norma yang ada. Namanya norma agama, norma moral, dan kesusilaan. Itu norma yang ada dalam individu atau pribadi. Sementara norma di masyarakat yang berkaitan antar pribadi itu adalah norma kesopanan dan norma hukum. Kemudian hukum sebagai norma. Norma hukum itu datang dari diri individu heteronom, ya. Kemudian norma hukum itu dilekati sanksi yang memaksa seperti sanksi pidana, ya. Kemudian norma hukum itu dilaksanakan oleh negara dengan aparaturnya. Jadi norma hukum yang berlaku Indonesia itu ada aturan mainnya dan harus kita lakukan dan dilaksanakan. Hukum menurut sumbernya, menurut Thomas Aquinas, hukum abadi berakhir dari jiwa Tuhan. Nah, itu hukum abadi itu hukum kekal yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Itu berkaitan dengan Tuhan. Kalau kita agama Islam berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban kita di akhirat, ya. Hukum alam. Nah, itu ditafsir secara subjek oleh manusia dari alam yang berdasarkan pada keteraturan alam. Hukum positif, hukum yang diatur oleh negara. Ada berupa hukum undang-undang, yuridis, dan hukum formal lainnya. Kemudian hukum Tuhan itu bersumber dari kitab suci atau wahyu, ya. Kemudian perkembangan hukum seiring perkembangan masyarakat, ini ada menurut Max Weber, tradisional, legal, rasional. Kemudian menurut Durkheim itu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kalau solidaritas mekanik itu berkaitan dengan hukum pidana, kalau solidaritas organik berkaitan dengan hukum perdata. Nah, kemudian fungsi dan tujuan hukum itu menurut Aristoteles fungsinya adalah mewujudkan keadilan, sedangkan menurut Van Apeldoorn itu mengatur tata tertib secara adil untuk membangun masyarakat. Kemudian fungsi dan tujuan hukum dalam masyarakat lainnya adalah sebagai alat pengatur tata tertib, sebagai sarana mewujudkan keadilan, sebagai penggerak pembangunan, sebagai fungsi dari kritis hukum. Nah, hukum harus berdasarkan kepada kenyataan yang ada, ya, perbuatan-perbuatan yang melenceng yang ada dalam kehidupan
dibuatlah sebuah hukumnya, dibuatlah sebuah aturan. Hukum tidak identik dengan keadilan karena peraturan-peraturan hukum tidak selalu untuk mewujudkan keadilan. Ya, benar ya. Peraturan-peraturan hukum tidak selalu untuk mewujudkan keadilan. Contohnya adalah pengacara. Sudah jelas klien yang dia bawa itu klien yang bermasalah, yang benar-benar salah, yang di samping itu ada bukti oleh pelapor, tetapi seorang pengacara itu dapat diselamatkan meskipun itu jalur hukum, dan itu tidak adil ya, karena keadilan itu tergantung kepada bagaimana pintar dan efektifnya seorang pengacara dalam menyelamatkan kliennya. Nah, itu dari ya, hukum tidak identik dengan keadilan. Kemudian teori etis, tujuan hukum semata mencari keadilan. Sedangkan teori antilitis, tujuan hukum untuk memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Nah, itu ada kaidah dasar hukum, azas keadilan, azas kemanfaatan, azas kepastian. Kemudian makna keadilan, suatu keadaan di mana semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama. Nah, itu yang adilnya. Kalau situasinya kita diperlakukan secara sama, itu adil. Contohnya seorang suami ya ingin punya istri lagi. Kalau sanggup untuk berlaku adil, silahkan. Tapi kalau untuk kita masuk ke dalam situasi saat sekarang ini, sulit untuk berlaku adil karena kita lihat dari segi ekonomis, lihat dari segi kepribadian, itu tidak bisa atau mungkin tidak banyak yang bisa berlaku adil. Kemudian macam keadilan itu ada keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan legal, dan ini sudah ada penjelasannya di sini ya. Jadi, nah ini faktor-faktor masyarakat mematuhi hukum. Nah, ini ada ya faktor-faktornya. Kemudian kita lihat problematika nilai moral dan hukum dalam masyarakat dan negara. Nah, perbedaan norma moral dan norma hukum itu perbedaannya itu terletak pada beberapa poin. Yang pertama, dasar. Kalau norma moral, dasar kita dari hukum alam. Kalau norma hukum, dasarnya dari yuridis atau konsensus. Maksudnya ini adalah dari aturan. Kalau sifat, bersifat otonom dan bersifat heteronom ya. Kalau dalam pelaksanaan tidak memaksa, kalau norma hukum coercive, memaksa. Kemudian sanksi dalam norma moral itu sanksi batin, kalau norma hukum itu sanksi fisik. Kemudian objektif, norma moral perilaku manusia sebagai manusia, sedangkan norma hukum tata tertib hidup masyarakat. Nah, itu bedanya. Kemudian eksistensi tidak tergantung tempat dan waktu kalau menurut norma moral, sedangkan norma hukum eksistensi itu terletak pada tempat dan waktu. Ini adalah hukum yang harus ada, itu adalah perwujudan dari moralitas seseorang. Pelanggar etika tidak punya etika. Pelanggar hukum itu tidak menjalankan aturan yang ada. Jadi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan itu ada aturannya, itu ada normanya, baik dalam norma kerohanian, norma keagamaan kita ya. Norma keagamaan diatur oleh Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita,
dan kita menjalankan dari diri kita sendiri. Kemudian norma yang dibuat oleh pemerintah itu untuk menertibkan masyarakat dan harus dipatuhi oleh individu dan untuk masyarakat. Ada juga aturan-aturan yang dibuat dalam keluarga misalnya. Ada, karena segala sesuatu yang melenceng dan keluar dari jalur yang seharusnya, itu harus ada aturan yang dibuat agar selamat di dunia dan maupun di akhirat. Oke, mungkin materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Ini rasanya lebih efektif saya memberikan materi dengan PowerPoint seperti ini, karena kita belajar untuk mencapai sesuatu hal yang efektif, sesuatu hal yang diinginkan, sesuatu hal yang sesuai dengan misi kita, visi misi kita, dan mudah-mudahan dapat dipahami juga oleh ibu-ibu dari materi-materi yang saya sampaikan tadi. Dan untuk kelompok makalah, tetap tampilkan juga makalahnya. Ini hanya sebagai penguatan materi dari saya. Alangkah bagusnya semakin banyak ilmu, semakin banyak sumber dari ilmu tersebut, semakin bagus, semakin banyak pengalaman dan semakin banyak pengetahuan dan wawasan. Terima kasih atas partisipasinya dan atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.